Yes, halo teman-teman. Ini sedang siap siaran untuk dengan Mas Sandiaga Uno, gitu ya. Jadi tentu saja Anda tahu siapa beliaunya. Nah, sekarang kita sedang menunggu Mas Sandi. Kita akan belajar banyak hal dengan Mas Sandi, begitu. Jadi ini saya ada bahkan siap-siap banyak pertanyaan untuk Mas Sandi. Biasa saya diwawancara, kali ini saya akan wawancara Mas Sandi. Nah, ini tadi di Zoom-nya kita sudah siap juga, sedangkan di IG-nya juga kita live. Apakah suara saya jelas di IG? Kalau suara jelas, tolong kasih jempol, bilang jelas, jelas, jelas gitu ya. Kalau untuk Mas Sandi nanti, ini akan gabung di mana Pak Dimas? Jadi tolong di-set lebih dahulu untuk IG-nya juga. Ini Jepang hadir. Wah, selamat malam. Yes, suara jelas, bagus. Very good, jelas. Yes. Kita akan kombinasi antara Zoom juga dengan ini Zoom dengan IG ini. Sekarang pakai teknologi. Yes. Siap-siap belajar dari orang-orang dahsyat. Tentu saja sekali lagi saya punya kelemahan, Bang Sandi juga punya kekurangan, tapi kita fokus, kita belajar yang lebih apa gitu ya. Kita fokus kepada yang lebih yang dahsyat. IG-nya bisa sambung juga, bisa connect. Sebetulnya itu jadi di handphone dikasih IG-nya dikasih ini gitu ya, suaranya kita dengarkan. Terus kemudian ini pakai yang ininya pakai Zoom gitu ya. Yes, Banjar, Surabaya hadir, Sidoarjo hadir, Purwokerto hadir, sehat selalu. Terima kasih Pak Hengki. Duet Maut, yes, Bali hadir, IG good, jos gitu ya. Pak Hendri jempol, oke, Pak Komang, Palu hadir, ya Palu. Kita tunggu nanti. Suara bagus, bagus. Jadi wah, Sydney dahsyat, Medan hadir, top. Ayo, ayam goreng Pak Kisno, oke. Pak Febrian, yes, dahsyat. Oh, dari kota mana saja? Makassar, dari dalam negeri, luar negeri, silakan. Absen terlebih dahulu, sambil nunggu Mas Sandinya. Keramat Jati, oke, top Marco top, Jos Marco Jos. Ciamik Markimi, oke, mantap. Nanti kita gabung Pak Dimas, nanti Bang Sandinya, Mas Sandinya juga dipakaikan di IG, jadi IG-nya bisa on bersama, kemudian Zoom-nya juga. Nih kita baru teknologi gitu ya. Makan dulu Pak Tong, jangan kayak semalam bablas terus. Ketahuan belum makan. Biasa, hajar, tenang, semangat. Lampung, top, Semarang, Bantul, mantap, ya. Kalsel Tapin, Bantul itu ada yang menarik dari Bupati Bantul tahun 1988-an. Dia membuat sumur resapan sehingga Bantul tidak banjir lagi. Itu karya tulis ilmiah waktu saya juara 3 di fakultas. Yang tidak juara adalah tentang Bantul. Tapi itu saya merasa hebat sekali sumur resapan. Sayang tidak diwajibkan seluruh Indonesia aja. Itu semua rumah bangun harus ada sumur resapan masing-masing. Nah, oke, ini Majalengka hadir, Jogja hadir, Kalimantan Selatan, dari Gawo, top. Gang Suez, oh tapi kan terusan Suez, tapi Gang Suez, oke deh, Kebumen hadir, mantap. Ya, terus mana lagi? Yeay. Dari Pak Duror Nasik. Nah, dari kota mana? Ayo sebutkan kota masing-masing. Kota masing-masing kita absen terlebih dahulu sambil nunggu Mas Sandinya. Oke. Kudus, yuhe, Bandung, pisang hijau susu, Palembang hadir, Palembang, oke, Tancap Palembang, Bali hadir, I love Bali, semoga badai corona cepat berlalu, saya mau sama keluarga ke Bali semua, satu tim, nah nih Bandung hadir, mana lagi Probolinggo, oke, selamat malam Patung, Jakarta, Jos, Peter, nah Banyuwangi, ternyata Banyuwangi maju sekali loh sekarang pariwisatanya top. Blitar, kota makam Pak Karno, yes, saya pernah ke sana juga. USA aman, aman ya, aman aja lah pokoknya. Den Haag, oke.
Purwakarta istimewa, Surabaya, Kuta hadir, Cilegon, Banten, Pak, top, Solo, wah, my hometown gitu ya, Serang, Banten, hometown saya sekarang Banten gitu ya, Pantai Bira, top, Sulawesi Selatan, alhamdulillah Patung, Jos, Kelapa Gading, Jamu Shop, Papua, halo, Jakarta Utara hadir, Sentul City, mantap, Bogor siap. Nanti teman-teman pada waktu Mas Andi ikut gabung, komentar saya off dulu ya biar wajahnya terekam dengan baik begitu. Nanti boleh tanya jawab gitu silahkan gitu ya. Liechtenstein, wah Liechtenstein, wah Jerman, wah sektor 1A Gading Serpong, tetangga saya dong 1A zaman dulu gitu ya. Malam atau Jombang, yes gitu. Sragen, wah Solo Karta Hadiningrat, top Marco Top Jos Marco Jos, oke. Medan hadir. Sapa dong Pak, saya dari Bekasi, Harapan Indah, sudah tuh saya sapa. Solo hadir, wah Russell, wah Tenggarong, mana lagi, ayo. Cikarang, Kabupaten Bekasi, no, top, marka top, ayo, mana lagi, Tangerang Merapat, mana lagi, ayo. Jayapura, I love Jayapura. Aduh, itu tebingnya, bukitnya tinggi, terus kemudian pantainya, Jayapura itu indah sekali, luar biasa itu. Sumedang hadir, mana lagi, Magetan, wah. Jogja hadir, mana lagi? Manado, oke, I love Manado. Palembang top Marco top. Surabaya hadir, mana lagi? Taman Royal Tangerang, top. Sentani, Danau Sentani atau Sentani sebelah mana? Timor Leste, top Marco top. Pekalongan, oh yes, mana lagi? Bogor, dahsyat hadir. Halo, ya halo juga gitu ya. Semarang, ayo mana lagi? Kediri, Belitung hadir. Wah, I love so beautiful Belitung. Belitung top, indah sekali, luar biasa. Batu-batunya, Sidoarjo, Depok, Malang. Wah, saya baru jual hotel di Malang itu ya, Kartika Graha. Banda Aceh hadir, Banyuwangi hadir. Wah, Wuhan sudah baik, kita masih nambah ini. Sehat selalu Bapak, Bali, oke. Bandung, Revenge Love gitu ya. Surabaya. Tahu Sumedang renyah Patung, nyem. Medan hadir, top Marco top, Jos Marco Jos. Oke, top, oke. Ayo nih. Yes, tenang, kita tunggu. Solo hadir. Jadi malam hari ini kita bahas gitu ya, bagaimana kalau Anda mengalami PHK waktu krisis itu seperti apa, itu Mas Sandi juga pernah mengalami, terus kemudian kira-kira apa yang terjadi, malah Mas Sandi menjadi salah satu orang paling kaya di Indonesia, karena krisis gitu ya, karena di PHK. Kalau tidak di PHK mungkin tidak pernah jadi hari ini gitu ya. Kisahnya menyentuh hati, tapi pada waktu itu lagi gangguan sinyal, tapi kita perbaiki semua, sekarang semoga bermanfaat, bagus, dan bisa menginspirasikan gitu ya. Pak Tung ada keinginan buat invest di perusahaan startup, banyak startup saya yang invest gitu ya. Banjarmasin, Lisbon, wah keren. Surabaya, wah. Bali hadir, Sorong Papua, top Marco top, 1 triliun, jos, why not gitu ya. Mana lagi, dari mana? Ya, Pak Tung, dokter kulit sebaiknya gimana? Wah. Weh. Wah. Wes. Wah, dahsyat, top Marco top. Jos ini. Ini Mas Sandi bisa gabung di IG juga, jadi kita siarkan langsung di Zoom. Yang daftar di Zoom sudah berapa ribu ini? Pak Dimas, update? 1.000, oke, tapi biasanya yang masuk nanti pas kalau bisa 1.000 masukin. Nah, ini Mas Sandi kita akan gabung. Nah, kita tes dulu. Suara Zoom bagus, suaranya Mas Sandi bagus. Nah, kemudian nanti kita akan tes di IG. Teman-teman, ya ini Mas Sandi sudah gabung di Instagram. Silakan ngomong, Mas Sandi, kita cek suaranya kalau sudah bagus, nanti baru kita komen, kita top terlebih dulu. Ini teman-teman, Mas Andi silakan. Yes. Cek 1 2 3 1 2 3. Suara Pak Tung bagus sekali. TDW Resources, perusahaan multinasional, insya Allah menjadi perusahaan yang memiliki market kapitalisasi sekitar 800 triliun. Wes, amin. Dahsyat. Ini teman-teman di Instagram, apakah suara Mas Sandi jelas? Kalau jelas kasih jempol, jelas, suara bagus. Kemudian suara saya bagus, semuanya bagus. Kalau bagus, tolong dikasih bilang bagus, jelas gitu ya.
Jadi kalau belum jelas nanti baru ngomong. Kalau sudah nanti kolom komentar akan saya stop terlebih dahulu biar wajahnya Mas Sandi. Wah, sore hari ini kelihatan seger sekali. Ini habis lari lagi nih Mas Sandi, kalau lari segernya pol gitu ya. Atau habis basket. Wah. Oke, jelas ini. Tolong dijawab yang di Instagram, kita cek lebih dahulu jelas gitu ya. Jelas kah? Oke, silahkan tolong dijawab. Jelas, kalau jelas jawab jelas. Suara Mas Sandi jelas, suara saya jelas. Nah, kita akan lanjut gitu ya. Oke, jelas? Jelas. Jelas ya. Oke, Jelas. sekarang Jelas. oh jelas Om. Very good. Jelas, jelas. Oke, Mas Dimas juga jelas. Suaranya saya juga bagus. Oke. Sekarang saya kolom komentar saya nonaktifkan terlebih dahulu. Nah, sekarang wajahnya Mas Sandi full. Keren, top. Nah. Oke, Mas Sandi, sebelum cerita... Kalau di tempat saya silakan komen. Ya, silakan. Silakan komen di tempatnya Mas Sandi. Oke. Nah, sekarang gini, Mas Sandi, sebelum dimulai, saya akan ulangi dulu beberapa pertanyaan dulu supaya bisa terekam dengan sangat bagus. Sebelum cerita nanti Mas Sandi dari PHK bangkit jadi puluhan ribu karyawan itu tadi seperti apa. Tapi sekarang saya mau tanya sedikit Mas Sandi. Nasihat apa sih dari orang tua Mas Sandi yang Mas Sandi pegang sampai hari ini? Dari Pak Heng Uno dan Ibu Min Uno. Ya, pertama-tama Pak Tung, terima kasih. Dan kepada semua yang bergabung di sini, ada partisipan ada 547, di IG ada hampir 2000. Pertama, maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga di hari-hari penuh kemenangan ini kita juga bisa mengalahkan COVID-19. Bangkit di saat sulit, menang melawan COVID, we can do it. Saya kalau ingat-ingat yang paling selalu mengena nasihat dari ibu dan ayah itu adalah selalu bersyukur. Karena apapun yang terjadi dari kita kepada kita merupakan kehendak terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mestinya semuanya bersyukur karena kita harus berprasangka baik apapun yang terjadi kepada kita. Mungkin hari ini terasa tidak enak, terasa pahit, tapi pada saatnya tentunya akan manis dan indah. Jadi itu selalu menjadi nasihat dari orang tua saya. Pertama itu. Kedua adalah kerja keras. Selalu orang tua saya menanamkan kedisiplinan, terutama ibu saya, bahwa apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita itu selalu dilandasi dengan kerja keras. Jadi saya akan selalu ingat bahwa di setiap kesempatan apapun itu, saya selalu berusaha untuk menjawab tantangan itu dengan kerja keras. Dan ketiga, ini selalu yang disampaikan ayah adalah gantungkan cita-cita setinggi mungkin. Wow. Saya bilang, kalau cita-cita kita gantungkan di bintang gemintang, walaupun nggak nyampe, tetap aja mendaratnya mungkin di bulan atau di tempat-tempat yang jauh lebih spektakuler. Jadi kalau kita bermimpi, mimpilah setinggi mungkin, bercita-citalah setinggi mungkin. Semoga apa yang kita niatkan dibukakan jalannya oleh Allah SWT. Oke, kalau ceritanya gini, Mas Sandi. Jadi sebelum dimulai semua, karena saya merasa ini sangat-sangat penting begitu ya. 3 buku apa yang Mas Sandi baca yang oke, dulu kan baru 2 yang disampaikan gitu ya, banyak yang nanya yang ketiga apa. Jadi 3 buku apa yang Mas Sandi, wah ini buku yang sangat bagus, tentu saja selain kitab suci begitu ya. 3 buku selain kitab suci yang menurut Mas Sandi, oh ini sangat direkomendasikan apa? Kalau tentang investasi, saya selalu baca buku yang disarankan oleh semua pakar-pakar value investing, yaitu value investing yang menjadi buku pegangannya Warren Buffett yang dikarang oleh Benjamin Graham. Itu buku yang menurut saya salah satu buku pegangan kalau kita investasi. Kalau mengenai leadership, menurut saya buku Men of Honor
yang tentang Bapak William Suryajaya itu adalah salah satu buku yang selalu menjadi pedoman saya bahwa dalam bisnis untung rugi merupakan konsekuensi, tapi yang harus diutamakan adalah reputasi, karena reputasi itu tidak akan pernah bisa menjadi satu transaksi. Reputasi itu sesuatu hal yang akan menjadikan kita sebagai pengusaha. Jadi dua buku itu yang saya belajar di bisnis, dan menurut saya sebetulnya kalau kita melihat buku-buku di Indonesia itu banyak sekali yang bagus, Pak Tung. Dan saya selalu pakai untuk memotivasi saya buku-buku tentang leadership, buku-buku. Tapi saya juga suka baca novel kok. Kemarin ini baru kelar baca novel 325 lembar dalam kurang dari 2 hari. Wah, itu berarti sangat menarik novelnya. Buku novel yang akan keluar sebentar lagi dengan judul Komsi Komsa milik Edri Sumitra Ito, ES Ito. Dia dulu 13 tahun yang lalu novelnya keluar, yaitu Rahasia Mede. Sudah hampir 13 tahun berlalu dia dapat writer's block, tapi setelah COVID-19 ini dia ketemu lagi, akhirnya dia menulis setelah 13 tahun, dan manuskrip pertamanya dia kirim ke saya baca, luar biasa. Itu sih insya Allah nanti akan jadi bestseller. Komsi Komsa, pakai K atau pakai C? Komsi Komsa pakai K. Komsi Komsa pakai K. Oke, itu yang novel. Kalau buku lain yang selain novel tadi, kan tadi baru 2. Man of Honor dari Pak William Suryajaya, dan kemudian Value Investing Benjamin Graham. Ada buku lagi yang kira-kira sangat direkomendasikan oleh seorang Mas Sandiaga Uno? Kalau menurut saya baru kelar buku. Sebetulnya bukunya banyak sekali, tapi saya baru baca juga tentang Elon Musk. Kemarin kebetulan baru ada peluncuran SpaceX yang magnificent, ya, luar biasa ya. 10 tahun yang lalu saya ketemu dengan tim manajemen mereka. Mereka menawarkan satu kursi yang dijual untuk penerbangan pertama komersial ke angkasa. Waktu itu saya bilang nggak mungkin ini terjadi. Ternyata kemarin mereka menunjukkan sudah bisa terbang. Jadi bukunya tentang Elon Musk. Ini buku semacam kayak unauthorized biografinya Elon Musk. Menurut saya ini juga must read buat pengusaha-pengusaha atau buat yang ingin mendapatkan inspirasi daripada dream big and achieve high. Jadi judulnya ini Space and Electric Car. Jadi itu tentang cerita dia mengawali kecintaannya kepada mobil listrik dan juga kepada investasi di ruang angkasa. Jadi, masih ingat pengarangnya? Itu ditulis oleh Elon Musk sendiri. Jadi nanti saya kirim ke Bapak. Siap, nanti Pak, kita masukin di Instagram juga. ya, judulnya. Ini menurut saya cocok dengan apa yang menjadi bahasan kita sekarang, yaitu tentang luar biasa ya apa yang kita lihat di Amerika. Ada 2 sisi yang cukup berbeda ya. Satu adalah kerusuhan yang terjadi di Amerika, tapi juga ada achievement di mana ada Elon Musk menerbangkan setelah lebih dari 11 tahun Amerika tidak mengirimkan astronot. Sekarang mereka sudah bisa kembali lagi. Bahkan kalau saya baca itu Elon Musk punya misi 2025 mendaratkan manusia di planet Mars. Itu. Oke, judulnya Elon Musk, Tesla, SpaceX and the Quest for a Fantastic Future by Ashley Vance. Nah, ini menurut saya
juga sangat inspiratif. Buku ini dipublish tahun 2015, saya kira-kira bacanya sekitar tahun 2016. Tapi ini sangat relevan dengan pencapaian Elon Musk dan cerita tentang kesulitan dia sebagai seorang imigran ya dari Afrika Selatan berkembang dan ini sekitar 416 lembar tapi bisa dibaca dalam waktu 2-3 hari karena sangat-sangat very good read, a page turner. Jadi kalau kita baca, ini kelihatannya Pak Tung pengen buka book club nih sama saya nih kelihatannya nih. Saya ini pencinta buku, baca terus tak baru karuan. Ganjel bantalnya buku, lemari buku di mana. Ya ini sebetulnya COVID-19 ini ngasih satu peluang ya. Peluang. Kita untuk catch up Goodreads ya, buku-buku bagus. Sekali-sekali ada buku yang happy-happy, bisa dibaca juga, tapi kadang-kadang juga bisa dipakai untuk inspirasi kita, kisah-kisah autobiografi orang-orang yang sukses. Yes, itu autobiografi. Ini Mas Andi autobiografinya sudah belum? Belum. Belum. Enggak, belum pede mau nulis. Nanti aja. Aduh, sudah dahsyat luar biasa. Jadi ini Mas Andi sesuai dengan topik malam hari ini, jadi mohon cerita bagaimana kisahnya Mas Andi. Saya pada waktu kesempatan yang dulu sempat saya tanya investasi apa di bawah 5 juta yang paling bermanfaat dalam hidup Pak Sandi. Mas Sandi pada waktu itu adalah 5 juta untuk ngajak istri pergi ke Bali supaya cincinnya bisa dijual untuk modal. Aduh, itu menyentuh hati luar biasa. Dari PHK, terus saya dengar juga cerita dari Mas Sandi kalau pada waktu mengawali pulang ke Indonesia dan menawar-nawarkan jasa ilmu tadi yang tanpa modal, tidak harus pakai modal, tapi modal pengetahuan dengan modal teman tadi, terus kemudian setiap hari dikasih amplop sama Ibu Min Uno, Mami Min Uno, dikasih duit 50.000, aduh itu menyentuh hati. Nah itu ceritanya gimana Mas Andi, kapan itu mulai di PHK, terus kemudian bangkitnya seperti apa, dan pengalaman ketemu Pak Dahlan Iskan dalam lift, cerita sebentar aja itu saya, waduh ini memang luar biasa penawaran yang tidak bisa ditolak. Monggo silahkan cerita Mas Andi, ya. Ya, di PHK itu bagi saya pengalaman yang amat sangat membekas ya. Karena banyak saudara-saudara kita sekarang yang mungkin juga merasakan hal yang sama. Kalau kita melihat tentunya ini sepertinya satu musibah. Karena ada krisis, pandemi COVID-19, yang mirip-mirip tahun 97-98 walaupun waktu itu tidak ada krisis kesehatannya ya. Tapi ternyata kalau boleh jujur ya, uniknya sekarang saya ini justru bersyukur pernah di PHK. Karena tanpa saya di PHK mungkin saya masih menggeluti karir saya sebagai seorang profesional. Dan waktu saya di PHK itu saya diberikan pilihan dan waktu pilihan itu jelas memilih masa lalu atau masa depan. Dan akhirnya karena ketidak tersedianya pilihan lain, akhirnya saya harus mengambil jalan yang terjal, jalan yang berbatuan, jalan yang licin, dan beberapa kali tergelincir. Tapi itu menjadi satu mungkin cerita yang saya ingin share juga kepada. Waktu itu kerja di mana berapa tahun? Dalam sampai posisi apa? Ya, saya waktu itu sebagai profesional di bidang investasi. Kita udah berkarir lebih dari 5 tahun di pekerjaan yang sama, dan saya merasa pas saat itu di usia muda feeling like on top of the world gitu ya. Di tahun 97 punya penghasilan yang lumayan untuk anak usia 26-27 tahun pada saat itu. Tapi kejadiannya sangat singkat sekali, berlangsung secepat kilat gitu. Saya menemukan satu secarik kertas di atas meja saya yang sekarang saya sering mendengar sebagai pink slip, yaitu surat terminasi, dan ini merupakan satu hal yang sangat memukul waktu itu ya, karena saya tidak pernah terpikir seumur hidup bahwa walaupun kita berkinerja
dan kita ada di zona yang cukup nyaman, ternyata kalau kita lihat tidak ada zona nyaman itu. Zona nyaman itu adalah sebuah ilusi, sebuah fata morgana. Karena kita sebagai profesional, sebagai seorang karyawan tidak memiliki kontrol. We are not master of our own destiny. Dan kalau memutar rekaman pengalaman Chris Mon tahun 97, ya rasanya baru kemarin ya, bahwa Chris Mon itu berlakunya juga sangat cepat. Indonesia mirip-mirip kayak pandemi ini dulu, in denial. Para pengambil kebijakan waktu itu bilang nggak ada, Indonesia kuat, tidak akan terdampak krisis yang ada di Korea Selatan maupun di Thailand. Tapi waktu itu seperti air bah, cepat sekali terjadinya. Bulan awal tahun 98 kita mulai merasakan, dan akhirnya PHK juga terjadi secara masif. Puluhan bank ambruk, perusahaan-perusahaan juga pada rontok, dan nilai tukar rupiah waktu itu dari 2.700 rupiah per US dollar sampai di bulan 17.000. Iya, di bulan Agustus 97 itu baru 2.700. Di 23 Januari 98 udah 14.500, dan di bulan Maret sudah 17.000. Dan saya waktu itu di PHK kurang lebih ada 14 juta orang Indonesia juga yang senasib dengan saya. Susah cari kerja, dan pada saat itu akhirnya kita ya secara kecelakaan saya memulai usaha di bidang keuangan sebagai konsultan keuangan. Nah, memang kalau kita lihat itu gimana ya Pak Tung ya, kayak seperti geledek di siang bolong, terus seperti gelap gitu loh. Tidak ada petunjuk sama sekali. Tiba-tiba kita ada di dalam ruangan yang sangat gelap, dan sebagai profesional kita nggak pernah dididik untuk bisa melihat peluang kan, karena sebagai profesional itu kerja kita hanya mengeksekusi rencana yang sudah disampaikan di awal tahun, tapi kita nggak pernah punya kebebasan untuk berinovasi. Nah, ini yang selalu saya ingat sekarang ini, bahwa sebagai profesional dengan ya bayi waktu itu masih menyusui, istri saya masih usianya anak saya belum 1 tahun. Wow. Shock banget, cemas, kebingungan, ada rasa tidak berdaya ya. Mungkin kalau dilihat sekarang, saya juga ikut berempati kepada rekan-rekan yang kena di PHK gitu loh, bahwa ada rasa tidak berdaya, takut kalau bunyi telepon berdering. Kenapa? Karena ada tunggakan kartu kredit, dan saya akhirnya pulang ke rumah orang tua saya gitu. Saya tinggal di rumah orang tua saya dan dengan keluarga kecil. Karena kenapa? Karena saya ingin mengurangi biaya supaya saya bisa bertahan lebih lama dengan tabungan yang waktu itu menipis. Dan di bulan kedua setelah saya kehilangan pekerjaan, tabungannya itu sudah habis. Jadi memang keluarga, sahabat itu adalah support system yang kita miliki. Dan kalau kita bisa bersilaturahim, saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan ya, bahwa kalau di PHK itu memang akhirnya yang paling harus kita lakukan adalah rajin bersilaturahim. Karena di situ adalah salah satu yang Tuhan janjikan. Kalau kita rajin bersilaturahim, kita dapat umur panjang dan juga kita dapat rezeki. Jadi walaupun pada saat itu kita melihat bahwa ngapain sih kumpul-kumpul, tentunya kumpul-kumpul yang positif ya, tapi ternyata kumpul-kumpul yang positif itu yang akhirnya banyak membawa satu, alhamdulillah ya, satu keuntungan bagi kita. Pada saat itu saya bisa memulai usaha, dan dari teman-teman itulah kita bisa mengambil satu sikap bahwa ternyata ada hikmah di balik musibah ini. Dan begitu kita kerjakan, ternyata bisa membawa, alhamdulillah, keberkahan. Jadi itu sih pengalamannya Pak Tung. Saya waktu itu berdoa kepada teman-teman yang sekarang juga jumlahnya udah meningkat lagi. Baru sebelum ketemu Pak Tung, hari ini saya dapat update bahwa kemungkinan kalau masuk bulan Juni ini, jumlah dari yang di PHK ini akan
meningkat di atas 5 juta, 5 juta yang kehilangan pekerjaan, mata pencarian, kehilangan penghasilan ini. Jadi kita kalau melihat flashback, satu hal yang ya Pak sangat-sangat kita prihitini. Pada waktu Mas Sandi pulang di rumah orang tua, ada satu perasaan malu kah? Atau tertekan? Atau gimana perasaannya? Karena sudah menikah, sudah punya anak. Iya, saya udah 8 tahun keluar rumah dan mandiri. Saya terus terang malu. Tapi pada saat itu saya nggak perlu memberikan penjelasan ke orang tua saya. Karena kelihatannya orang tua saya sudah bisa menerima, dan karena mereka juga tahu saya cukup lumayan pride orangnya, ya akan sangat berat untuk mengungkapkan alasannya kembali ke rumah. Tapi pada saat itu langsung dibukakan kamar saya yang dulu saya tinggalkan masa SMA. Udah mirip-mirip gudang waktu itu, tapi langsung dibersihkan oleh ibu saya. Udah dirapikan, ada tempat tidur buat kami, terus ada juga buat si kecil, dan ya itu ceritanya waktu saya kesulitan sehari-hari juga nggak memiliki uang untuk beli susu, itu yang menyediakan ibu saya dengan menyisipkan amplop berisi uang di tas saya waktu berangkat kerja, mencari peluang, mencari klien, mencari nasabah. Dan waktu itu juga tabungan yang sedikit ya menjadi jas mantap ya, yaitu jual aset makan tabungan. Saya jual semua yang saya miliki pada saat itu. Tabungan juga akhirnya sangat berkurang, dan tagihan kartu kredit waktu itu yang akhirnya membuat saya dikejar-kejar oleh bank. Tapi setelah 6 bulan saya dirikan perusahaan saya, pelan-pelan kita bisa mendapatkan penghasilan, dan hutang itu ya beruntung ya banknya tidak mempilotkan saya, tapi memberikan waktu kelonggaran untuk menyicil pembayaran itu. Nah ini yang juga mungkin pemerintah perbankan mesti memberikan hal yang sama kepada jutaan orang yang kehilangan pekerjaan. Beri mereka waktu, karena mereka itu pasti orang-orang jujur yang sekarang lagi kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Jangan dikejar-kejar, jangan diambil motornya, jangan sita rumahnya, dikirim debt collector, disita rumahnya segala macam, karena mereka ini dalam keadaan yang sangat berat. Kasih mereka waktu, kasih mereka kesempatan. Malah untuk beberapa usaha yang sekarang terdampak COVID-19, saya cenderung malah memberikan satu kredit kelonggaran untuk pemulihan ekonominya nanti setelah PSBB ini dilonggarkan. Jadi jenis usaha apa yang diberikan kredit? Pengalaman saya, cash is king pada saat sekarang. Jadi kalau bisa beri kesempatan mereka untuk bernapas. Kalau yang perlu diberikan kredit untuk usaha sekarang, Mas Sandi kalau boleh saran ke pemerintah itu kredit apa nih? Katanya kan mau dapat duit 600 triliun, mau nyetak duit, mau utang, sama aja duitnya nambah. Mau dibagi ke siapa itu? Kepada masyarakat, kepada pengusaha, atau dua-duanya, atau pengusaha sejenis apa yang harusnya dibantu? Bagi kepada masyarakat yang ada di strata ekonomi terbawah. Berikan kredit ini kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang memberikan lapangan kerja bagi 97% pekerja di Indonesia. Berikan kepada sektor-sektor konsumsi, karena mayoritas ekonomi kita didrive oleh sektor konsumsi. Berikan juga uang ini kepada ibu-ibu, emak-emak yang ada di dapur, karena mereka yang mengatur keuangan kita. Dan sekarang harga-harga bahan pokok mulai merangkak naik, apalagi ada kekhawatiran bahwa sektor pangan akan mengalami satu paceklik ke depan. Jadi ini adalah suatu strategi yang menurut saya akan jitu sekali. Kalau masyarakat itu diberikan kelonggaran, diberikan likuiditas, ini akan memompa konsumsi, dan akhirnya sektor korporasi dan sektor perbankan juga akan mengikuti, tentunya jika kita berikan paket-paket yang memberikan insentif mereka untuk bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini.
Nah, kalau Mas Sandi pada waktu dulu setelah silaturahmi, apakah betul waktu itu ketemu Mas Rosan atau yang kemudian kantornya saya diceritain sama Mas Rosan, kantornya karena nggak bisa nyewa untuk kantor yang benar, dari itu warnanya merah jambu gitu. Apakah betul pada waktu itu? Betul. Jadi waktu itu karena beliau ini kan yang Sulaiman. Halo, itu Sulaiman. Ini ada Sulaiman. Mau saya itu Pak Ayo, Sulaiman, halo. Sulaiman nih, ya ini. Halo, Sulaiman, halo, 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 halo. Ini Sulaiman mau bobo, jadi pamit dulu. Oh, iya. Jadi dulu waktu itu Pak Rosan bilang, wah alhamdulillah kita nemu ruangan kantor. Karena saya waktu itu banyak tugasnya di luar marketing, sementara dia yang membangun usaha dengan 3 orang karyawan. Awalnya saya tanya di mana kantornya, di salah satu bilangan nggak terlalu jauh dari pusat perbisnisan, tapi begitu saya lihat, wah ini sih jauh juga dari pusat perbisnisan gitu, dan ruangannya kecil. Begitu saya masuk, ini nggak karpetnya warnanya pink gitu. Terus saya lihat, loh kok dindingnya isinya dipenuhi oleh kaca. Terus saya tanya, bro, kok begini kantor kita? Ya soalnya kita cuma bisa sanggup menyewa seperti ini bekas salon katanya. Terus saya bilang, gimana caranya bawa calon klien ke sini kalau mereka melihat datang ke kantor konsultan keuangan kok kayak mau potong rambut gitu. Terus dia bilang, tenang aja bro, kita lihat nanti kita jemput bola, kita datang menghampiri klien-klien kita, kan kita toh juga muda, jadi biar nanti kita temu klien di hotel-hotel. Makanya di 2 tahun pertama kita membuka usaha itu kita selalu berkeliaran di lobi-lobi hotel gitu loh, karena kita nggak punya kepercayaan diri untuk mengajak calon klien kita ke kantor kita, karena takut mereka berubah pikiran gitu. Gitu lihat, wah ini nggak bonafit nih. Jadi kalau teman-teman hari ini bilang, wah kantornya harus besar, enggak, no kantor seadanya, ajak meeting di hotel gitu ya. Iya, dan waktu itu kita bilang, ya Pak, kita datang ke tempat Bapak Pak, karena kita ingin memudahkan Bapak dan ingin menjemput bola gitu loh. Jadi sebetulnya itu adalah bagian dari kita untuk menghindari awkward moment kalau harus jelasin begitu mengundang calon klien kita ke kantor. Bekas salon. Tapi akhirnya alhamdulillah setelah kita berjalan usia beberapa tahun usaha kita dapat kesempatan bermitra dengan GKBI, dan di bawah GKBI Investment itu mereka menyediakan tempat yang bisa kita sewa dan sudah lumayan bonafit, dan setelah itu kita bisa mengundang mitra-mitra kita atau calon klien kita untuk datang ke kantor, karena paling tidak pada saat itu tempatnya sudah representatif. Waktu itu jasa apa yang ditawarkan Mas Sandi waktu itu? Jasa restrukturisasi, spesialisasi restrukturisasi keuangan, karena memang saya backgroundnya keuangan. Jadi pada saat krisis Patung, banyak sekali perusahaan-perusahaan ini mengalami kesulitan keuangan, terutama mereka memiliki kewajiban dalam bentuk US dollar, dan waktu itu US dollarnya kan melambung tinggi, sementara pendapatan mereka ini dalam mata uang rupiah, sehingga akhirnya perlu dilakukan restrukturisasi secara fundamental aset-asetnya, usaha-usahanya, agar mereka tetap going concern, tetap masih bisa beroperasi. Dan perusahaan-perusahaan ini good business, very good business, tapi mereka terjebak dalam situasi krisis multidimensi. Akhirnya itu yang saya berikan, termasuk kepada usahanya Jawa Post Group yang ada di bidang properti. Karena krisis ini properti tentunya mengalami penurunan permintaan, tapi asetnya bagus. Jadi kita lakukan restrukturisasi terhadap 10 bank, dan pada saat itu memang cukup sulit ya, tapi saya berhasil meyakinkan perbankan, meyakinkan Pak Dahlan juga pada saat itu, bahwa
dengan merestrukturisasi kredit, memperpanjang tenornya, dan melakukan balloon payment setelah 5 tahun itu akan memberikan satu breathing space, satu ruangan untuk bernafas bagi perusahaan. Jadi itu kiat-kiat yang kita lakukan, dan tanpa kita sadari lebih dari 20 perusahaan yang kita restrukturisasi, dan akhirnya kita mulai bertransisi menjadi perusahaan investasi itu setelah klien yang ke-20, 22, 23, kita mulai berani mengambil posisi ekuitas di perusahaan-perusahaan tersebut, dan the rest is history. Kita bertransisi dan akhirnya menjadi perusahaan investasi. Kalau di pertama kali itu berapa lama, berapa bulan tidak mendapat klien? 3 bulan saya. Waktu itu saya udah sampai betul-betul ada di penghujung kesabaran ya, karena pada saat itu kayak shooting blank, apapun yang kita lakukan nggak dapat, malah saya sudah sempat ya malah lagi nyiapin CV kalau memang ini memang nggak berhasil jadi pengusaha atau balik lagi ke dunia profesional gitu. Tapi beruntung waktu itu selalu ayah saya yang memberikan motivasi. Dia bilang, ya belum dapat klien, nggak apa-apa, kamu masih bisa pulang ke rumah, masih ada makanan di rumah, masih ada susu buat si kecil, coba lagi. Dan ini yang saya ingat kata-kata dia, ya, celebrate your every single success, no matter how small it is. Jadi hari ini apa suksesnya? Walaupun belum dapat klien, tapi sukses presentasi di 2 prospektif klien atau 2 prospek. Bayangkan, ada pengusaha yang jangankan mendapatkan prospek atau mendapatkan kesempatan mempresentasikan di depan calon klien. Kamu harusnya berterima kasih, bersyukur, karena ada kesempatan untuk menyampaikan proposal bisnis. Dan dari situlah saya merasakan bahwa semakin hari semakin termotivasi, dan alhamdulillah begitu dapat klien pertama itu pecah telur ya. Bisa diceritakan detailnya pada waktu pecah telur itu tadi, ngantri berapa jam, ditolak berapa kali, terus kemudian nekat ngotot terus. Setelah 20 klien ini nggak berhasil mendapatkan job, ini dari terus terang salah satu kolega keluarga memperkenalkan melalui istri saya juga grup Jawa Post, dan waktu itu CEO-nya Pak Dahlan. Dan ini salah satu perusahaan yang walaupun tertimpa krisis tapi masih sangat eksis, terutama di Jawa Timur. Nah, pada saat itu saya memohon waktu beliau, susah sekali mendapatkan waktu beliau, dan akhirnya pergi ke Surabaya kah waktu itu? Waktu itu beliau lagi ada di sini, waktu itu ada di Jakarta ya. Terus saya tunggu akhirnya, dan sekretaris bilang, oh, hari ini sangat sibuk, nggak apa-apa, saya tunggu berapa jam, 2-3 jam, dan setelah Pak Dahlan keluar dari kantornya, saya tabrak aja gitu. Pak Dahlan, saya sudah menunggu dari tadi, saya minta waktu untuk memberikan satu proposal tentang restrukturisasi usaha anak usaha grup. Nah, saya nggak punya waktu, kata Pak Dahlan. Ini tidak, setelah yang Pak Dahlan kan buru-buru terus. Saya bilang, Pak, saya nggak perlu waktu banyak. Ya sudah, dia bilang, ikut jalan. Akhirnya di lift itu, saya sampaikanlah elevator pitch. Saya ingat banget pelajaran yang diberikan kepada saya. Ini teman-teman perhatikan ya, elevator pitch. Bagaimana pitch di elevator dalam waktu singkat, padahal ngomong, yes, ini sangat-sangat penting, ini ilmu sakti nih. Silakan, Mas Adi. Para netizen yang budiman, di dalam hidup kita ada beberapa moment of truth atau saat-saat yang sangat menentukan di dalam hidup kita, dan kita harus siap dengan apa yang disebut sebagai pitch. Dan ada 2 tipe pitch, yaitu 1 lobby pitch, di mana kita punya sekitar 5 menit, 3-5 menit, itu menyampaikan ide dan gagasan kita.
Tapi ada satu lagi yang disebut sebagai elevator pitch, yang waktunya itu dibatasi tidak lebih dari 1 menit sampai 1,5 menit. Nah, inilah momen itu kita harus siap. Kita harus terus melatih pitch kita dalam kehidupan kita. Seandainya moment of truth itu datang ke kita, karena opportunity only knocks once. Hanya datang kesempatan itu sekali. Dan kalau kita miss, kita tidak siap pitch kita basa-basi, kita hilang. Jadi elevator pitch yang saya sampaikan kepada Pak Dahlan waktu itu adalah, Pak, ini ada satu tugas Bapak yang perlu restrukturisasi, Bapak tidak perlu bayar. Itu yang membuat dia sangat tertarik. Kenapa tidak perlu bayar? Karena ini adalah no cure, no pay. Kalau tidak berhasil, tidak perlu bayar. Bapak bayar saya kalau Bapak mendapatkan keuntungan. Nah, itulah pitch, less than 1 minute. Sebagai seorang pengusaha, begitu diberikan servis tanpa harus bayar, pasti wow. Oke. Oke banget. Jadi disitulah saya langsung salaman, dan dalam 3 bulan kita lakukan restrukturisasi. Bill-nya kita kirim begitu restrukturisasi itu selesai, uang masuk ke dalam perusahaan, kita baru kirim bill-nya. Sampai hari ini saya masih simpen bill atau invoice tersebut, saya laminating. Kalau saya lagi down, skala Pilpres kemarin saya suka lihat-lihat, itu mengingatkan how it all started gitu. Jadi buat teman-teman, itu keping Paman Gober gitu ya. Disimpan di laminating. Simpan kesuksesan pertama kalian. Apapun itu, sekecil apapun. Jualan pertama, hasilnya itu jadikanlah memento atau jadikanlah satu trofi yang menjadi penyemangat kita. Apalagi kalau kita akan menjadi pengusaha, itu ada up and down, up and down. Itu yang selalu menjadi penyemangat saya kalau saya lagi down atau lagi merasa kesulitan. Yang memotivasi saya itu adalah trofi pertama kita. Jadi teman-teman, remember, moment of truth, elevator pitch, dan first trophy. Itu kita keep sebagai bahan yang harus kita pegang sebagai penyemangat kita. Nah, itulah teman-teman. Jadi ternyata bukan hanya Paman Gober ini, tapi Mas Andi juga punya keping keberuntungannya. Yang pertama di laminating gitu ya. Tapi itulah yang sangat menarik, bahwa dan setelah itu saya dengar Pak Dahlan itu kan puas sekali dan bahkan malah jadi marketingnya. Apakah benar pada waktu itu? Iya, waktu itu ya karena kami berhasil melakukan restrukturisasi, Pak Dahlan menjadi, nah ini yang sangat penting juga buat kita, kepuasan pelanggan. Sebagai seorang pebisnis, yang paling powerful untuk memberikan marketing atau memberikan promosi kepada pelanggan-pelanggan lain adalah word of mouth. Di mana kepuasan pelanggan itu menjadi kunci. Dan pada saat itu Pak Dahlan merefer ke 3 dan 4 usaha lain, dan alhamdulillah setelah itu bergulir kita usahanya, karena kepuasan dari satu pelanggan ini memberikan luar biasa terbukanya horizon buat kita untuk mengembangkan usaha kita. Jadi teman-teman, para pengusaha, customer is always your king. Your customer is always your king. Right or wrong is always your customer. Treat mereka seperti raja, dan mereka akan membukakan peluang usaha untuk kita ke depan. Bahkan pada waktu itu Mas Andi janji 6 bulan, 3 bulan beres, dan bentuk sangat dahsyat, luar biasa. Ya, janjinya waktu itu 6 bulan, tapi kalau kita memberikan beyond expectation, di mana we go the extra mile, ini dampaknya luar biasa. Makanya saya selalu bilang bahwa never ever overpromise and underdeliver. It's always the other way around. We underpromise and overdeliver. Kalau kita promise-nya 6 bulan, terus kita delivernya 3 bulan, dampaknya itu sangat luar biasa. Dahsyat untuk kepercayaan pelanggan kepada kita. Nah, sekarang begini, Mas Andi,
bagaimana Mas Andi bisa bergabung dengan Pak Edwin Suryajaya gitu ya. Jadi ini kan salah satu cara naik kelas dengan sangat cepat begitu ya, berpartner dengan raksasa atau orang yang sudah jauh lebih besar dari kita. Itu caranya bagaimana Mas Andi kok bisa berjoin dengan Pak Edwin juga? Ya setelah saya mulai membangun usaha dan karena Pak William ini setuju untuk memberikan waktu tiap Sabtu. Ini menarik ini salah satu kebesaran hatinya Pak William ya, bahwa saya ingin banyak belajar dari beliau dan beliau sampaikan bahwa setiap Sabtu siang dia akan makan siang di kantornya, silakan datang. Dan waktu itu kita selalu disediakan hidangan lotek, itu kesukaannya Om William. Lotek, yang makanan khas dari Jawa Barat, di mana kita akhirnya dengar cerita-cerita yang sangat inspiratif dari Pak William yang bisa dibaca di Man of Honor. Nah, dalam pertemuan-pertemuan dengan Pak William ini, beliau sering juga dikunjungi oleh putra-putra beliau, dan Pak Edwin adalah yang paling sering ikut juga makan siang pada saat itu, dan disitulah awal perkenalan saya dengan Pak Edwin, dikenalkan oleh salah satu kolega saya, Pak Andreas, dan di situ dengan cepatnya Pak Edwin tanya sama saya, sekarang kerja apa kamu? Saya bilang, saya punya usaha Pak di bidang keuangan. Oh, di bidang keuangan, apa yang dikerjakan? Saya jelaskan tentang restrukturisasi dan lain sebagainya. Nggak lama itu, setelah itu 2-3 bulan, saya ditawarkan oleh Pak Edwin sebagai klien. Dia bilang, ini ada satu prospek investasi, kita butuh untuk mendapatkan konsultasi dan untuk mendapatkan pendanaan atau investment. Nah, itulah saya pertama kali kesempatan berkolaborasi dengan Pak Edwin, dan hasilnya alhamdulillah cukup baik, dan tidak lama setelah itu saya langsung ditawari untuk berbisnis sama beliau. Jadi dari hasil kerja bareng itu, kami tahun 98 akhir membentuk satu usaha patungan bareng yang sekarang dikenal sebagai Saratoga Group. Jadi itu buah dari satu proyek yang saya ditugaskan oleh Pak Edwin. Alhamdulillah dikerjakannya dengan baik, dan langsung di akhir tahun 98 kita bermitra, dan setelah itu ada beberapa ya tentunya cerita yang sangat menarik, tapi nanti kita bisa kupas di lain kesempatan, Pak. Nah ini, kok bisa, betul sekali. Saya biasa sang spesialis tanya detail gitu ya. Saya berhasil ngajak makan misalnya Pak Motaryadi, Pak Teddy Rahmat gitu makan siang, tapi tidak bisa setiap Sabtu gitu ya. Sama Mas Andi juga bisa makan siang, tapi sekali. Ini apa yang terjadi? Kok bisa sampai mau setiap Sabtu itu? Wow, itu saya mau loh tiap Sabtu makan siang sama Mas Andi. Iya, waktu itu yang datang bukan saya sendiri, banyak gitu, ada mungkin sekitar 7-8 pengusaha ya. Jadi memang nggak khusus buat saya, tapi dia ajak siapa aja gitu, yang Pak William kan orangnya sangat murah hati ya. Dia bilang bergabung aja, terus bukan seperti ada lecture gitu, tapi kita bertanya, terus dia menjelaskan, terus ada tamu yang lain cerita tentang bisnis mereka. Saya mendengar cerita dia membangun Astra Agro dari awal dengan beberapa mitranya, dan luar biasa. Jadi menurut saya ini jauh lebih berharga dari satu betul sekali pelajaran yang kita dapat dari textbook. Ini karena ini adalah suatu hal yang real, yang konkret, yang kita lihat menjadi pengalaman yang mungkin tidak berharga, ya memiliki nilai-nilai yang invaluable atau sangat-sangat berharga gitu, sangat bernilai. Tidak ternilai ya. Ya, tidak ternilai. Ilmu ini tidak ternilai. Wow. Itu kalau pertama kali kenal dan sampai bisa diajak makan itu Mas Andi minta atau dia oke kamu boleh ikut gitu atau gimana? Mintakah atau? Oh, harus minta.
ini juga buat para pengusaha ya. If you don't ini ask, dengarkan baik-baik, ini penting. if you don't ask, you will not get it. Jadi saya selalu bilang, tanya. Karena bagi orang-orang yang sukses, setiap pertanyaan itu is worth answering. Nggak ada pertanyaan yang buruk. Pertanyaan itu semua membantu memicu setiap tokoh-tokoh yang besar itu berpikir. Jadi pertanyaan itu selalu diapresiasi. Nah, pada saat itu saya minta, si Om saya ingin belajar, datang aja. Waduh, nanti rame-rame gitu. Tapi yang Oke. datang waktu itu bukan saya aja, ada beberapa, dan beberapa juga menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses ya. Ya Pak William memang punya satu karakter yang menurut saya ya lain daripada yang lain, dan kita doakan beliau. Beliau sudah meninggalkan kita tahun 2010, tapi legasinya dia akan terus bersama Indonesia, karena setiap sidik jarinya dia yang dia tinggalkan di dunia usaha atau dunia industri di Indonesia sampai sekarang masih real, kita bisa rasakan. Wow, ini something yang luar biasa. Jadi cerita dari saya selalu kalau di Financial Revolution ya, saya ngajar bergaulah dengan orang-orang yang kaya gitu ya. Dan datang jangan istilahnya Anda minta sumbangan, terus kemudian setelah minta sumbangan, jadi minta belas kasihan, enggak. Tapi kita kalau bisa membantu beliaunya, membantu mereka, dan kemudian kita juga bisa belajar dari beliau-beliaunya. Mereka sering sekali kok, senang sekali mereka ngajar dengan baiknya, jadi kita bisa tangkap yang luar biasa. Nah, oke, Mas Andi, setelah cerita dari PHK ini, satu cerita yang belum pernah saya dengar tadi, bagaimana bisa dapat makan siang setiap Sabtu dengan Pak Om William, dan akhirnya kerjasama dengan Pak Edwin, sekarang jadi lebih jelas. Nah, sekarang saya mau tanya nih, pertanyaan ringan dulu, biar tidak terlalu tegang teman-teman. Apa sih film favoritnya Mas Andi? Saya suka banyak film, tapi film-film yang saya suka itu yang ringan, karena saya nggak terlalu suka horor. Jadi saya suka romantic komedi, itu banyak sekali sekarang, apalagi di tengah-tengah COVID-19 ini, kesempatan menikmati film-film romantic komedi sama istri saya. Dan terakhir kita banyak banget suka dokumenter ini, karena dokumenter yang bagus-bagus akhir-akhir ini banyak disajikan di streaming services, jadi kita juga banyak mendapatkan ilmu ya, jadi bukan hanya terhibur, tapi kita juga dapatkan ilmu. Dokumenter apa yang disuggest Pak? Ada 1-2? Di layanan streaming Netflix ada History 101, ini yang baru lagi keluar. Ini series, jadi bagus untuk kita mendapatkan referensi. Sebelumnya ada documentary series Dirty Money, itu juga kita belajar bagaimana Wall Street maupun bisnis-bisnis yang dilakukan dengan tidak memiliki etika bisa membangkrutkan banyak orang dan membuat sulit banyak masyarakat, menunjukkan bahwa bisnis itu adalah menjaga etika mencari cuan itu harus kita pegang teguh, agar jangan kita cuan aja yang kita pikir, tapi bagaimana kita bermanfaat bagi masyarakat, bagi pelanggan maupun bagi pemangku kepentingan yang lain. Tapi kalau film-film yang bagus-bagus sih suka juga. Saya terakhir sempat nonton film-film Indonesia ya, kayak Sidul Anak Betawi. Itu juga nonton sama istri saya. Dan waktu dulu kita punya kegiatan nobar, nonton bareng yang rutin. Jadi kalau ada setiap film yang baru di launching, dirilis untuk mensupport film industri film nasional, kita nobar sama teman-teman. Dan sekarang harus berhenti karena COVID, tapi biasanya nanti kalau misalnya sudah ini Habibie Ainun salah satu yang juga kita senang nonton,
Itu kita sangat menikmati film-film yang menghibur. Habibie Ainun luar biasa, situ anak Betawi juga. Di Netflix juga ada situ gitu ya. Iya, seru sekali. Barusan saya lihat lagi, karena udah lihat di layar besar bareng Pak Rano Karno, Bang Rano. Tadi kemarin udah di Netflix lagi, jadi saya nonton juga kemarin 2 kali. Wow. Nah, sekarang pertanyaannya lebih berat ini. Tapi tentu saja yang ini, investasi apakah yang terbaik yang pernah Bang Sandi ambil? Apa di Pasena, atau yang perusahaan tambang batu bara, atau yang mana? Saya pernah dengar ceritanya di Pasena, seru sekali. Itu dari Mas Rosan. Tapi sekali lagi, Mas, apa yang investasi yang terbaik? Mungkin di Pasena. Verokul atau? Di Pasena salah satu investasi yang menurut saya, karena kita nggak berhasil ya. Karena kita nggak berhasil, ya. Ini yang membuat kita belajar banyak ya. Bahwa di Pasena itu, dari suatu niat yang baik, dengan eksekusi yang ikhtiar yang baik, belum tentu menghasilkan sesuatu yang baik. Karena bisnis ini begitu banyak parameter yang kita harus bersentuhan dengan begitu banyak parameter. Jadi kita punya rencana yang baik membantu pemerintah untuk merevitalisasi di Pasena. Kita punya rencana keuangan yang baik, kita punya fasilitas pendanaan yang cukup, kita punya manajemen tim yang kuat. Pak Rudian Popot waktu itu one of the best manager di bidang food dan food related. Tapi hasilnya tidak maksimal. Kenapa? Karena ada 2 hal menurut saya yang memang harus kita harus menjadi pelajaran ya bagi kita ya. Satu di bisnis makanan, terutama yang bisnis yang berkaitan dengan sumber daya alam, banyak sekali suatu hal-hal yang tidak kita kontrol. Seperti yang pada saat itu yang tidak kita kontrol adalah tentang hama yang bisa menyerang. Kalau kita ngomong udang ya, itu kalau kena hama satu itu habis semua. Jadi kuncinya menurut saya yang kita belajar dari sana adalah jangan pernah kita nggak secara komprehensif melihat resiko. Jadi pengelolaan resiko itu penting. Buat kami waktu itu kita hanya melihat potensi keuntungan, tapi kita nggak melihat mitigasi daripada resiko tersebut. Dan resiko itu yang ada di luar kemampuan kita untuk berpikir. Jadi menurut saya Black Swan event seperti yang sekarang terjadi ini kan Black Swan. Ini antisipasi. Jadi kemungkinan terburuk yang paling buruk, unknowns of the unknowns itu mesti dipikirkan. Jadi kan kadang-kadang kita selalu ada tuh item biaya tidak terduga. Nggak bisa kita cuma taruh biaya tidak terduga. Itu harus kita specify apa itu biaya tidak terduga. Bentuknya seperti apa worst case scenario, dan kita harus run scenario planning itu. Dan di Pasena yang cukup spektakuler waktu itu, karena ini adalah salah satu penyelamatan aset yang terbesar, kita belajar hal-hal yang sebetulnya harus kita pikirkan tapi luput kita pikirkan sebelum berhasil kita lakukan sebuah revitalisasi atau restrukturisasi. Jadi yang luput apa itu? Yang luput itu adalah hama tadi. Yang luput itu adalah yang di luar kontrol kita adalah pergerakan nilai tukar rupiah, itu juga di luar prediksi kita. Jadi sebetulnya saya ingin mengajarkan bahwa kalau kita berbisnis, apalagi kalau bisnisnya ekspor, kita harus mampu untuk menciptakan satu hedging atau lindung nilai, karena mata uang mata uang itu bergerak di luar ya tentunya di luar prediksi kita. Dan buat setiap pengusaha yang ingin tidur nyenyak, lebih baik untungnya sedikit lebih kecil, tapi kita bisa tidur karena nyenyak. bayar hedging karena kita bayar hedging, daripada kita nggak bayar hedging. Kita mungkin untungnya lebih besar kalau sesuai dengan rencana, tapi kalau tidak sesuai dengan rencana, ambiar, akhirnya kita nggak bisa tidur pulas. Saya lebih baik berpikir, lebih baik kita
keluar uang untuk mengurangi profit kita, tapi kita bisa tidur nyenyak daripada kita mengambil risiko yang tidak terlalu perlu dan akhirnya kita terekspos terhadap satu risiko yang di luar prediksi kita. Kalau tentang istilahnya pengalaman mengelola itu apakah perlu sekali? Maksudnya pengalaman mengelola misalnya begini, kayak di Pak Sena, terus kemudian ya sama sih, walaupun Caron Pokpan yang ngambil dan kemudian juga sampai hari ini belum bergerak begitu banyak. Apakah misalnya, saya kan dengan Mas Andi ngambil tambang batu bara, ngambil terus kemudian juga bank, diperbaiki, dijual. Nah pertanyaannya itu, apakah perlu orang-orang yang punya pengalaman di bidang tersebut yang harus ada, yang harus kita rekrut, harus jadi partner, supaya kemungkinan sukses besar, atau nanti aja deh? Menurut saya setiap bisnis itu akhirnya there are people behind numbers. Jadi kalau kita ngelihat, apalagi saya di bidang keuangan dan investasi, bahwa angka-angka itu ada karena ada orang-orangnya. Jadi yang paling penting itu adalah manusianya. Jadi kalau kita ingin melakukan satu investasi yang sukses, kita harus punya manusianya atau tim leaders yang bisa menjalankan dan mengerti sekali teknis daripada investasi tersebut. Jadi ini merupakan satu keharusan. Sebelum kita memutuskan untuk investasi, selalu kita tanya siapa yang akan menjalankan. Karena mungkin kita bisa menjalankannya, tapi apakah kita mengerti semuanya? Kalau saya percaya bahwa manusia itu ada limitasinya. Saya memiliki kemampuan di bidang keuangan dan investasi. Tapi di bidang operasional mungkin yang lebih cocok, mungkin sosok seperti Boy Thohir, atau cocok yang lebih cocok seperti CEO yang lain. Nah ini yang menurut saya harus kita yakini dulu bahwa kita mengerti what is our strength. Setelah kita mengerti what is our strength, kita akan mengerti what would be complementary atau apa yang bisa kita dapatkan dari mitra-mitra kita untuk menutupi bidang-bidang yang tidak terlalu kita kuasai. Nah disitulah akhirnya saya yakin juga bahwa semuanya kembali kepada manusianya. Pikirkan dulu cara milih. 3 hal cara milihnya. Cara milihnya 3 cara hal. milih. Ini penting nih. Cara milih partner atau karyawan ataupun CEO. Dan ini paling sulit memilih. Jadi kalau investasi itu keuangan angka mudah, kita bisa melakukan modeling, bisa melakukan analisa dan lain sebagainya. Tapi kalau milih orang itu susah karena kita harus betul-betul punya feel, punya satu intuisi yang kuat. Dan 3 hal yang menurut saya melandasi ini, pertama adalah integrity. Kalau kita mau pilih leaders, kita mau pilih mitra, kita mau pilih partners, mau pilih CEO, first we look at integrity. Punya nggak dia track record yang mumpuni, di mana integritas dia tidak tergoyahkan. Itu yang paling pertama. Kedua, intellectual capabilities. Jadi ya dia harus cerdas. Seorang yang sukses itu rajin baca, mampu menangkap inovasi-inovasi terkini, dia harus cerdas. Dan ketiga menurut saya passion dan energi. Saya senang sekali bekerja dengan orang-orang yang memberikan 101% setiap kali diberi kesempatan. Jadi dia nggak hold back. Setiap kali dikasih kesempatan dikasih 101% dengan motivasi dan juga semangat yang kuat. Karena menurut saya ini adalah landasan untuk kita bisa mencapai kesuksesan. Integrity, intellectual capabilities, dan terakhir passion dan energy. Nah, ini saya kan juga pernah makan siang dengan Pak Teddy P. Rahmat gitu ya. Jadi pada waktu beliau saya tanya caranya milih. Ya, dia milih yang PIS sama gini, PIS, PIS, yang punya passion tadi.
punya integritas dan skill. Kemudian saya tanya, caranya tahu dia punya integritas atau enggak? Ya track record. Ada cara sederhana enggak? Kalau jawabannya beliau, iya, saya ajak golf gitu ya. Kalau golf dia curang-curang gitu. Kan lama jadi pukulannya ngitungnya enggak begini, saya enggak terima. Nah, Mas Sandi bisa ngukur seorang punya integritas tentu saja selain catatan sejarahnya dia sekian lama gitu ya namanya, ada cara tips-tips apakah mengetahui bahwa oh orang ini saya bisa percaya nih atau ini kelihatannya perlu diragukan. Yang ini jangan aja. Itu kira-kira gimana? Banyak hal-hal yang sangat mendasar itu kita pelajari waktu kita ada di sekolah taman kanak-kanak ya. Tentang bagaimana seseorang itu berintegritas itu biasanya mereka menghargai orang lain. Mereka berintegritas itu biasanya mereka menghargai waktu. Mereka berintegritas itu kalau it's about others, not about himself gitu. Jadi dari 10 kata-kata pertama yang kita dengar itu kita bisa tahu bahwa is it about him atau it is about the job. People who take the job seriously, not himself seriously, itu rata-rata orang yang lebih memiliki integritas. Jadi dari kata-kata yang keluar dari mulutnya, 10 kata-kata pertama, kalau lebih banyak tentang dirinya sendiri dan bukan tentang ya di luar diri dan ekosistem yang ada di dia itu biasanya alarm bel pertama yang bunyi. Contoh detailnya. Misalnya contoh detail ngomong gini, oh kalau saya ini gitu loh. Jadi lebih banyak me oriented itu menurut saya salah satu yang kita perlu dalami ya. Karena memang nggak bisa dalam waktu yang singkat gitu. Tapi kita bisa nemu dari hal-hal yang sangat simple gitu. Dari cara mereka men-treat orang lain, bagaimana mereka datang di ruang rapat, biasanya kita sudah bisa lihat dari gerak-geriknya, dan ini memang perlu waktu, perlu ya pengalaman buat kita bisa nangkap. Dan kadang-kadang saya juga suka salah gitu, orang yang saya percaya banget ternyata juga mengecewakan, sering banget gitu. Tapi rata-rata saya lihat bahwa orang-orang yang hebat dan akhirnya mampu untuk memberikan yang terbaik adalah mereka yang biasanya a good listener. Jadi it's not about him, dia nggak terlalu banyak berbicara tentang dirinya sendiri, tapi dia banyak mendengar dan dia banyak bekerja justru. Jadi ini yang menjadi catatan saya bahwa rata-rata a good performer di dalam bisnis kita, baik itu sebagai mitra maupun sebagai ini, karena kita memang komplementer ya, kita bagi tugas. Mitra-mitra yang fokus di operasional tentunya akan sangat fokus kepada teknis menjalankan perusahaan, sementara yang fokus di bidang fundraising seperti saya atau di bidang finance itu juga kapabilitasnya akan diukur sesuai dengan yardstick atau sesuai dengan KPI-nya. Jadi bukan hanya penampilannya, tapi prestasinya di belakang sungguh praktek, nggak membuktikan atau enggak, atau ngomong doang ini gitu ya. Tetap pada waktu wawancara, nggak bisa ketahuan 100%. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana meng-hire orang-orang yang dahsyat ini? Saya pernah belajar dari Pak Jim Suryadi gitu ya, sering ngobrol, Nah kalau dia jurusnya seru juga, jadi kadang dibayar di depan. Jadi dibayar depan, berapa nu? Oke deh, ini pesangonmu di sana berapa nih? Oke, kamu tak baca istilahnya ada transfer fee, 400 juta tak kasih ya, kamu ikut saya, gajinya sekian. Wih, mantap juga nih, langsung dibayar di depan 400 juta atau berapa gitu. Nah, sedangkan Mas Sandi sendiri kalau cari orang seperti apa ini? Saya ngajak mereka untuk bermitra, karena menurut saya bisa tidur nyenyak kalau CEO atau orang yang hebat ini juga memiliki yang disebut skins in the game, bahwa dia juga memiliki kepentingan di dalam perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya dia bukan hanya sekedar employee stock option program, tapi diberikan satu posisi ekuitas yang sangat bermakna, apalagi kalau dibandingkan dengan net worth dia. Jadi saya selalu mengajak eksekutif-eksekutif yang saya
rasa sangat fundamental dan signifikan dalam kesuksesan perusahaan tersebut untuk memiliki posisi ekuitas di perusahaan tersebut. Jadi saya jarang sekali memberikan pendekatan melalui uang bajakan karena saya khawatir kalau saya berikan transfer fee gitu, nanti dia kalau di double transfer fee-nya oleh orang lain dia akan pergi. Tapi kalau dia memiliki satu ownership, ekuitas, ownership, dia akan juga punya ownership dari hasil kerja dia. Jadi rata-rata eksekutif yang mampu untuk mendeliver result yang bagus di perusahaan kita itu memiliki ekuitas di perusahaan-perusahaan kami gitu. Jadi langsung diberikan? Langsung diberikan. Jadi ada yang grant, ada yang di grant. Jadi begitu mereka masuk kita langsung kasih grant. Ada yang disebut sebagai earn in. Jadi dia mendapatkan tambahan saham sesuai dengan capaian-capaian, milestone atau KPI yang kita sepakati gitu. Contohnya, misalnya grant berapa persen, terus kemudian misalnya tambahan grant, berapa persen? Kalau perusahaannya tentunya tergantung size perusahaannya, tapi kami pernah memberikan sampai up to 5% di depan kepemilikan di satu perusahaan dan memberikan ruang dia bisa memiliki up to 20%. Jadi dengan begitu kita meyakini bahwa dia akan termotivasi untuk bekerja dan memberikan yang terbaik bagi perusahaan karena dia juga memiliki kepemilikan terhadap perusahaan syaratnya dan seandainya kita akan membawa perusahaan ini IPO, dia akan menjadi owner. Jadi kita akan bilang bahwa kamu bukan, you're not a karyawan, you're not a manager, you're not just a CEO, but you are my partner. Bahwa ini adalah kemitraan. Dan menurut saya kita bisa tahu talent begitu kita ketemu bahwa ini adalah the right talent yang kita inginkan untuk membesarkan usaha kita. Jadi kalau tadi boleh tahu detail, kalau saya ini pembelajar yang detail, makanya langsung pulang praktek gitu ya, belajar dari apa langsung praktek, berapa langsung bisa praktek. Nah tadi misalnya dapat berapa, misalnya 1 sampai 5%, bisa up to 5%. Kemudian sesuai dengan prestasi mereka itu, misalnya prestasi apakah sudah kembali modal maka boleh naik sampai 5%, 5% lagi atau seperti apa? Detailnya untuk supaya mereka bisa to 20% tadi. Jangan pernah berbicara mengenai balik modal menurut saya ya, karena itu nggak fair buat orang yang masuk untuk masuk ke dalam perusahaan kita, bermitra dengan kita dan menjadi CEO yang berbanding. Karena buat seorang investor itu it's your risk. Mari kita bernegosiasi berdasarkan target angka. Dari segi kita bisa sepakati jumlah profit yang bisa didapatkan di 5 tahun pertama. 5 tahun pertama? 5 tahun pertama atau market kapitalisasi kalau ini berhasil di IPO-kan. IPO. Atau kalau misalnya perusahaannya itu bukan perusahaan yang menghasilkan profit right away, ada benchmark lain yang kita sepakati misalnya total produksi, total jumlah karya, total dari segi pelanggan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kita bisa sepakati dengan benchmark yang cukup lazim yang ada ataupun benchmark khusus tentang pencapaian kita. Misalnya kalau misalnya kesuksesannya dia berhasil melakukan akuisisi, karena kalau dibilang investasi itu bagian daripada growing itu adalah mergers and acquisitions. Tapi kalau mereka bisa dalam 2 tahun melakukan M&A sehingga perusahaannya ini lebih besar, dia mendapatkan tambahan insentif baru. Jadi nggak pernah kita bicara mengenai sesuatu yang fix, tapi selalu berdasarkan negosiasi tergantung situasinya. Wow, saya belajar banyak ini. Nah ini, saya tahu waktunya cukup panjang untuk Mas Andi, mungkin ini wawancara panjang nih nanyanya. Saya kalau cari pertanyaan, saya sudah nulis banyak sekali 15 pertanyaan. Tapi saya akan mungkin sampai 2 jam selesai, gitu sampai jam 9 kita akan selesai. Terima kasih waktunya Mas Andi. Sekarang saya mau bertanya ini. Jadi apakah Mas Andi ini yang ringan-ringan gitu ya, punya quote atau kata mutiara yang favorit? Ya menurut saya ya quote yang paling
yang paling saya pegang sebetulnya adalah ini didapatkan dari hadis ya, hadis dari Nabi besar Muhammad SAW yang selalu bilang bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Jadi buat saya, kita punya tugas juga sebagai hamba Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kita harus memberikan manfaat dimanapun kita berada. Sebagai pengusaha juga manfaat kita bukan hanya profit yang ada di kantong kita, tapi bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan, bagaimana kita menciptakan inovasi, bagaimana kita menciptakan service atau produk yang terjangkau harganya, yang stabil untuk masyarakat. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang-kadang luput. Kita terlalu memperhatikan kantong kita sendiri, tapi kita tidak memberikan penekanan yang cukup kepada kebermanfaatan kita di tengah-tengah masyarakat. Saya pernah wawancara Pak Edi Saryatmadja, dia bilang juga sama. Kesalahan orang pertama itu kepengen kaya. Loh, nggak boleh tau pengen kaya. Nggak boleh. Kalau kamu pengen kaya nanti banyak hal yang tidak halal. Gitu. Kamu pengen nomor satu bawa manfaat dulu orang lain. Kalau kamu bawa manfaat, kamu jadi kaya. Manfaatnya semakin dinikmatin orang banyak, kamu semakin kaya. Waduh, top juga. Orang-orang dahsyat ternyata fokusnya bawa manfaat ini Mas Adi. Nah, sekarang ini ada pertanyaan lagi, jadi apa sih yang selama ini Mas Sandi percaya, walaupun banyak orang pikir itu gila itu? Yang, banyak lah. Kalau saya ini bisa bicara mengenai bisnis, bisa bicara mengenai karir saya di ranah publik, tapi di awal-awal semuanya nggak ada yang percaya bahwa kita bisa mencapai apa yang sekarang menjadi pengalaman saya gitu. Misalnya kita memulai satu usaha dari 3 orang karyawan, alhamdulillah lalu jatuh bangun tentunya dengan bimbingan yang Maha Kuasa kita sekarang masih bisa bertahan. Ada beberapa krisis yang tadinya kita pikir wah ini perusahaan kita bakal tutup, tapi per hari ini kita masih membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Itu saya juga pikir nggak akan mungkin. 30.000. Kedua, di ranah publik gitu. Intinya waktu habis mengikuti 2 prosesi kontestasi demokrasi, wah habis nih Sandi nih intinya. Dan saya nggak pernah berpikir seperti itu, karena apa yang saya lakukan itu semuanya diawali niat baik. Bahwa ini bukan tentang jabatan, bukan tentang kekuasaan, tapi tentang membawa Indonesia lebih baik. Jadi seandainya belum kesampaian, selama hasilnya ini membawa Indonesia lebih baik, buat saya sudah alhamdulillah banget gitu loh. Dan apakah saya menjadi orang yang susah setelah proses ini juga sangat tidak saya rasakan. Saya malah jauh merasakan lebih bahagia dari segi paling tidak membawa satu angin baru, angin kesegaran untuk anak-anak muda. Kita harus lebih termotivasi, harus berpikir optimis ke depan. Jadi Patung saya lihat ya, saya juga banyak belajar dari Patung sih sebetulnya sebagai survivor COVID-19 ya. Banyak yang bilang COVID ini ya sangat buruk buat kita, unprecedented dan lain sebagainya. Tapi ternyata menurut saya banyak sekali pelajaran yang kita dapat dari COVID kalau kita jeli melihatnya. Misalnya bisnis kita. Saya lihat ada bisnis-bisnis yang justru mendapatkan peluang untuk berkembang, seperti di bisnis kesehatan. Bisnis-bisnis berbasis kebutuhan dasar, makanan, keselamatan kita, keamanan kita. Kita sekarang ada di 2 platform nih, IG Live sama Zoom. Dua-duanya total mungkin ada 3.000 orang. Nggak kepikir kalau kita dulu berdua ada 3.000 masyarakat yang ada di sekitar kita, mungkin ruangan apa yang bisa nampung itu, dan betul sekali. Kualitas interaksinya mungkin nggak sebagus ini gitu loh. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini yang harus terus kita syukuri. Dan di penghujung di pertemuan ini saya ingin kita mengakhirinya dengan suatu hal yang optimis gitu, bahwa COVID-19 ini insya Allah akan menjadi ujian yang menaikkan derajat kita. Dan di dunia usaha, mari kita lebih berdisiplin. Cash is king.
kemarin ini kita jor-joran, investasi habis-habisan, sehingga akhirnya begitu ada pandemi gini, begitu 2 bulan kita udah kehabisan reserve kita. Ayo ke depan kita build up our cash reserve supaya kita seandainya ada pandemi lagi lebih siap. Kedua, our reliance on stuff that is imported. Jadi hal-hal yang pokoknya lebih murah, kita import aja lebih murah. Kita nggak usah bikin sendiri. Yang penting murah, kita bisa impor. Ternyata begitu ada pandemi seperti ini, stok mampus kita. Barangnya nggak ada, dan akhirnya jauh lebih mahal. Kalau kita develop sendiri, kita punya kekuatan untuk mandiri dan berdikari, kita nggak akan kesulitan. Our reliance on cost itu akan tergantikan dengan our focus on risk dan juga resiliency. Jadi ini yang 2 hal yang mudah-mudahan bisa menjadi pesan penutup malam ini. Terima kasih banyak Pak Tung atas kesempatannya untuk kedua kali dalam 3 minggu terakhir kita bisa jumpa. Dan saya tadi cerita sama istri saya, ini ada satu orang yang waktu dulu kapan naik helikopter terus bagi-bagi uang, ngelempar. Banyak milenial nggak tahu, tapi saya akan selalu ingat bahwa Pak Tung itu punya satu trademark. Tahunnya berapa saya lupa, tapi naik helikopter itu 2008. 1 Juni 2008 waktu launching buku Marketing Revolution, dan kita luar biasa dahsyat waktu itu. Bukunya langsung laku laris luar biasa juga gitu ya, memecahkan rekor muri. Tapi sekali lagi terima kasih ini Mas Sandi, dan saya tahu Mas Sandi sebentar lagi ada acara. Ini istri saya Mas Sandi ini. Nah, ini mantan pacar saya. Apa kabar Ibu? Masih ingat nggak waktu itu? Apa kabar ya? Makan di Kuningan waktu itu kita. Ya, kita pernah makan di Kuningan. Ya, ini ini kita makan di Kuningan bareng ini. Ya, ayo. Matur nuwun minal aidin. Salam dari ibu saya buat Tuh, Ibu salam dari Mami Uno. Salam buat Mami ya. Salam buat Mami. Dia kalau ketemu Ibu Minuno dia selalu panggilnya Mami Uno juga. Panggilnya Mami. Doain bisa umur sampai cepet. Amin. Yes, amin. Ya, oke, terima kasih Bang Sandi dan teman-teman yang lain. Nanti saya rangkumkan semua apa yang pembicaraan saya dengan Bang Sandi. Jadi silakan lanjut. Nah, Mas Sandi boleh untuk lanjut ke Zoom yang lain dan ke IG yang lain karena sudah ditunggu. Yang lain saya rangkumkan pembicaraan kita hari ini. Biasa saya setiap melakukan IG, melakukan apa, langsung saya rangkumkan. Jadi the last 10 minutes sangat-sangat bermanfaat karena hasil saripati dari semua yang saya catat berhalaman-halaman gitu ya. Terima kasih sekali lagi Mas Sandi. Sukses untuk Pak Tung, tetap sehat, stay healthy, dan stay safe. Sukses, Tuhan berkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Sandi. Jadi sekarang teman-teman saya lanjutkan. Apa ini yang baru aja gabung juga, apapun saripatinya, karena kalau yang sudah tadi mendapatkan, itu benar-benar satu yang bermanfaat, karena saya punya kesempatan wawancara detail bagaimana tadi akuisisi perusahaan, terus ngerekrut orang caranya, bagaimana mempertahankan orang, bagaimana, menurut saya itu adalah hal-hal yang sangat penting yang kita bisa belajar dari Mas Sandi gitu ya. Bagi teman-teman yang baru gabung ataupun yang sudah gabung lama, ini saya saripatikan gitu ya. Di awal saya tanya terlebih dahulu dari Mas Sandi, adalah nasihat apa dari orang tuanya Mas Sandi yang dipegang sampai hari ini turut berjasa membuat Mas Sandi jadi besar dan sukses sampai hari ini. Yaitu ada 3. Nomor 1 adalah bersyukur. Dalam kondisi apapun bersyukur. Dan tentu yang kita syukuri kita akan dapat, yang kita komplain malah dapat lagi ya. Jadi penting kita syukurin aja, yang kita syukurin apa jadi kita dapat lagi. Yang kedua adalah kerja keras. Jadi harus kerja keras, sungguh-sungguh kerja keras begitu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah dari Pak Heng Uno, itu orang tua dari Pak Sandi, yaitu harus mimpi yang besar. Jadi Anda harus punya mimpi yang besar. Nah, kemudian saya pernah tanya sama beliaunya juga 3 buku apa yang paling Mas Sandi rekomendasikan, yaitu tentang namanya Value Investing dari Benjamin Graham, nomor 1. Yang kedua Man of Honor dari Pak William Suryajaya. Kemudian yang ketiga tadi Elon Musk gitu ya. Tesla and Space, Tesla, Space and the Quest for Fantastic. Nah ini fantastik. Nah ini yang luar biasa dari bukunya yang 3 yang disampaikan. Terus kemudian kalau dari ceritanya Bang Sandi tadi, saya pernah tanya juga pada waktu itu, investasi apa sih 5 juta yang paling bermanfaat dalam hidupnya Bang Sandi, kalau 5 juta rupiah?
Dia bilang ngajak istri ke Bali untuk ngerayu supaya jual cincinnya buat perhiasannya untuk modal perusahaannya. Wah, itu luar biasa. Dan pada waktu di PHK, ternyata Bang Sandi ini mempunyai satu kesempatan yang luar biasa, yaitu masuk ke restrukturisasi perusahaan. Jadi restrukturisasi perusahaan, kantornya pun karpetnya warnanya pink dan bekas salon, gitu ya. Kecil sekali, dan dengan Mas Rosan, dan ternyata ada yang menarik dari Mas Sandi ini tadi. Jadi 3 bulan ditolak lebih dari 20 kali, terus orang tua tadi sampai pulang ke rumahnya. Jadi Bang Sandi pulang ke rumah orang tuanya dalam kondisi ya malu, baru punya anak, sudah 8 tahun mandiri, ternyata harus pulang. Terus setiap hari dikasih amplop 50.000 untuk uang sakunya, dan ternyata sungguh-sungguh menarik. Bang Sandi ini silaturahmi. Nah, ini rasa yang saya catat luar biasa ini tadi. Ketika Anda di PHK, ketika Anda dalam kondisi susah, silaturahmilah, bergaul dengan banyak orang. Ketemu teman-teman lama Anda. Nah, ini kebetulan ketemu sama Mas Rosan ini, ketua Kadin kita gitu ya. Saya sempat ngobrol juga sama beliaunya. Nah, ternyata Mas Rosan ini, ayo buat perusahaan sendiri aja. Nah, ya sudah, mereka berdua membuat satu perusahaan. Terus kemudian yang paling menarik, ini tadi, dia punya mentor, Pak William Suryajaya. Kok bisa jadi mentor? Karena ketika ketemu, mintalah. Jadi mintalah. Saya pada waktu itu, misalnya pada waktu saya kepengen belajar misalnya sama Pak Motaryadi, ya makan sekali, 2 kali sama Pak Motaryadi. Diajak keliling, diajak ke sini. Kalau bisa setiap Sabtu seperti, ini kan luar biasa. Dengan Om William Suryajaya yang punya Astra gitu ya, bisa setiap Sabtu makan siang, walaupun dengan beberapa teman yang lain. Tapi itu wisdom yang luar biasa yang kita bisa dapatkan ketika kita bergaul dengan orang yang jauh lebih sukses dibanding kita, gitu ya. Makanya saya sering pesan bahwa Anda langkah baiknya MBBKM. Anda menemukan di mana orang-orang yang Anda kepingin menjadi berada di mana. Gemuk jadi langsing, cari orang-orang yang gemuk jadi langsing. Miskin jadi kaya, cari orang-orang miskin jadi kaya dari mana, gitu ya. Kemana. Kemudian bergaul dengan mereka. Supaya mereka mau bergaul dengan kita, caranya? Nah ini tadi, saya ajarkan di seminar saya Financial Revolution. Bagaimana ngundang makan dengan detail, begitu ya. Terus kemudian bagaimana bisa setelah bergaul, semua mereka senang bergaul dengan kita. Terus kemudian berikutnya yang ketiga, MBB. B-nya supaya kita bisa belajar dengan mereka, kita harus tanya apa saja pertanyaannya, ini penting sekali. Kemudian K, supaya kita bisa kerjasama dengan beliaunya, saya sendiri praktek gitu ya, saya kerjasama dengan kemarin IG saya beberapa waktu yang lalu, dengan Pak Hermanto Tanoko yang punya Jet Avian, sudah IPO, belum, Jet Avian belum IPO, Air Clio sudah IPO, terus Sunrise Propertinya sudah IPO juga, Rise judulnya, dan bisa kerjasama bangun hotel, bisa kerjasama. Nah, saya juga praktek apa yang saya ajarkan di sini, bergaul dengan orang yang jauh lebih sukses dan belajar dari mereka, serta kerjasama. Ini yang paling penting. Kerjasama itu seperti tadi. Lalu saya tanya, kok Mas Andi kok bisa kerjasama dengan Pak Edwin Suryajaya? Oh, karena saya setiap siang, Sabtu siang, saya makan bareng dengan Pak William Suryajaya. Dan kebetulan Pak Edwin sering kali ngobrol di sana, saya ditanya, kamu usaha apa? Oh, saya usaha restrukturisasi perusahaan. Oh ya, tolong dibantu nih perusahaan saya. Nah, pertama kali klien dulu, jatuh cinta, terus partneran aja. Saya pribadi juga sama. Saya banyak properti yang saya bantu marketingnya dulu, suka, saya diambil, yuk partneran aja. Nah ini, dengan Pak Dedi yang di Bali, dengan Pak Teguh Kinarto, jadi yang di Surabaya, mendadak belasan proyek, karena melakukan hal yang sama, begitu ya. Kita bantu dulu mereka, setelah mereka happy, ayo kerjasama. Nah inilah yang sangat-sangat menarik. Terus bagaimana caranya tadi bisa Anda tadi diajarin namanya lobby pitch sama elevator pitch. Apa itu lobby pitch dan elevator pitch? Kalau lobby pitch, Anda ketemu di lobby, mereka lagi gini, kita punya waktu 3-5 menit untuk sharing, presentasi, itu penting sekali, supaya idenya jangan ketemu terus, lolo, saya ngalami, saya ngalami, ketemu, terus lolo, ini ngomong apa nih? Makanya latihan terus. Bahkan elevator pitch itu nggak sampai 1 menit, gitu ya. Kenapa Pak Motaryadi mau ngajak saya makan? Itu saya belajar elevator pitch, gitu ya. Ketemu ini ngomong, terus langsung, yes, gitu. Jadi sudah siap anytime ketemu orang-orang besar, kita, kalau menurut saya 12 detik gitu aja mereka sudah tertarik kepada kita dan kepingin bergaul dengan kita. Pak Tung kok bisa ngajak makan Pak Teddy Peramat, kok bisa ngajak makan Mas Sandiaga Uno, kok bisa sama Rosan dengan Pak tadi yang orang-orang yang hebat yang punya SCTV tadi Pak Edi Saryatmaja yang jadi teman baik sampai hari ini yang memotivasi saya ketika saya di rumah sakit gara-gara saya mau pinjam private jet-nya pada waktu itu gitu ya. Nah, ternyata ilmu ini sangat penting. Jadi elevator pitch. Pada waktu Anda mau menawarkan, apa sih yang dilakukan setelah ditolak 20 kali lebih, Mas Sandiaga Uno bisa mendapatkan Pak Dahlan Iskan sebagai klien pertamanya. Dia akan ngotot. Pak Dahlan kan waktu sibuk, nggak punya waktu ketemu. Ya, nggak apa-apa, saya tunggu. Begitu keluar, sorry, saya lagi sibuk. Ya, nggak apa-apa, masuk lift. Nah, ini elevator. Di dalam lift, hanya ngomong 2 kata, 3 kata, langsung, bukan, 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, langsung, oke, deal.
Nah ini yang sangat menarik, elevator pitch. Saya Sandiaga Uno, saya punya perusahaan untuk restrukturisasi perusahaan, saya bisa bantu perusahaan Bapak secara gratis. Bayar pada waktu, nanti sukses. Kalau ada laku gini, ada investasi, baru sukses, ada sukses fee-nya. Jadi tidak ada risiko untuk Bapak. Apakah boleh dilanjut? Langsung boleh. Ya, deal. Oke, gratis ya. Pengusaha dapat gratis, bermanfaat, bayar pada waktu laku. Oke, no problem gitu ya. Jadi itulah yang menarik. Tapi banyak orang sekarang bayar saya berapa dulu. Nanti kalau Anda sudah ahli boleh bayar berapa dulu. Tapi kalau belum, please deh jangan lakukan. Jadi ini namanya ultimate advantage-nya ada, sensational offer-nya ada, powerful promise. Tidak laku, tidak perlu bayar, top itu. Jadi sensational offer, gratis di awal, nanti laku bayar pada waktu dari success fee-nya. Dan under promise, over delivery, janji 6 bulan, dalam 3 bulan berikan. Ini yang dahsyat luar biasa. Nah kemudian saya juga tanya tadi begitu ya, tanya pertanyaan yang seru, yaitu apa? Ini, apa yang ini, apa film favoritnya? Ternyata dia bilang, saya belajar selain romantic komedi, saya juga dokumenter. Di Netflix ada History 101 sama Dirty Money. Jadi dari situ kita belajar banyak orang yang secara tidak etis di dunia saham, sampai hasilnya parah sekali, begitu ya. Jadi History 101, Dirty Money. Nah, saya biasanya ketika saya bilang, oh Pak Mukhtar baca buku apa, mentor saya baca buku apa, dia nonton film apa, saya biasanya ikutin gitu ya. Something good, saya mau belajar apanya. Ini pertanyaan baik lagi. Terus kemudian saya tanya, investasi apa yang terbaik pernah Bang Sandi ambil? Sebenarnya saya ngikutin, saya pernah ngajak makan Pak David Yahya. Siapa itu yang punya Birokul? Beliaunya ngambil dari Astra, diambil dengan biaya 60 juta dolar, tanpa duitnya dia sendiri semua, dalam beberapa waktu dijual 200 juta dolar kepada anaknya Pak Ibrahim Rishad, itu dulu 9 naga zaman dulu gitu ya. Terus kemudian dari Pak Ibrahim Rishad, ternyata dijual 900 juta kepada Mas Sandi gitu ya. Pada waktu itu Pak David Yahya bilang, aduh, dulu waktu 60 juta tak jual 200 juta dolar, saya merasa paling pintar sedunia katanya gitu ya, Birokul. Kemudian, sama anaknya Pak Ibrahim Rishad dijual sama ke Rikapital, ke Mas Sandi sama Rosan, dijual berapa? 900 juta dolar, saya merasa paling goblok sedunia. Ternyata sama Mas Sandi sama Bang Rosan ini tadi, apa yang dilakukan? Di Pabrikan di IPO terima 1,7 miliar US dollar atau berapa. Jadi, wow, itu saya pikir itu cerita yang investasi yang paling menguntungkan. Ternyata enggak. Di Pasena gitu ya. Yang menguntungkan bukan dari sudut uangnya, tapi dari sudut pelajarannya sehingga pada waktu investasi berikutnya bisa lebih untung dan lebih untung. Apa yang dipelajarin dari di Pasena itu tadi, kita harus antisipasi. Jadi namanya Black Swan, tadi dijelaskan sama Bang Sandi tapi tidak panjang lebar. Black Swan itu apa sih? Satu buku yang judulnya Black Swan, angsa hitam. Angsa itu biasanya putih, tapi begitu keluar hitam, jarang sekali mendadak kita runtuh. Saham, gini, COVID tidak pernah terjadi selama the last 100 years itu ya, yang separah ini tidak jadi the last 100 years saja, 1918 pada waktu itu flu Spanyol, yang flu yang lain, flu burung, flu babi ya tidak seberapa lah, tapi ini namanya Black Swan. Black Swan itu kejadian yang jarang kena Anda rontok luar biasa. Bahkan saya baca buku yang terakhir yang Eric Barker itu yang Barking in the Wrong Tree, menggonggong di pohon yang salah. Dia menceritakan bahwa orang-orang sukses itu antisipasi, bukan pede aja. Anda pede halusinasi, ini yang penting sekali. Pede halusinasi, tapi kalau Anda bukan pede aja, tapi antisipasi, dia cerita tentang SEAL, pasukan tempur Amerika, pasukan komandonya. Ternyata mereka bisa sukses perang itu karena mereka antisipasi yang terburuk dan mereka berlatih dulu. Bukan pasti menang, enggak. Tapi mereka antisipasi, kalau jatuh di gurun gimana, cara yang survival di gurun gimana, masuk hutan, survival di hutan gimana, kecemplung di laut supaya hidup di laut bagaimana, helikopter kalau jatuh di laut keluarnya bagaimana. Jadi mereka antisipasi dan mereka berlatih untuk menghadapi something yang kemungkinannya kecil pun terjadi, tapi mereka sudah berlatih. Seperti saya pribadi, untuk krisis kali ini saya sudah antisipasi in the last 3 years gitu ya. Cash is the king. Yes, I already stay cash so much gitu ya. Hotel saya di Malang, aduh yang teman-teman di Malang ini, komentar saya nyalakan ini, komentar di Malang gitu ya, yang di Malang. Nah di Malang saya di Malang itu benar-benar saya di Malang, hotel saya Kartika Geraha jual. Di Semarang, halo Semarang, hotel saya Star Hotel juga jual. Saya punya diri, saya jual, saya stay cash nih ya. Ya ini penting gitu ya. Ini ada Pak Faik Abdullah dari Malang gitu ya. Nah sama, jadi saya stay cash, saya sudah antisipasi. Jadi tidak boleh yang namanya orang sukses itu investasi di satu tempat saja.
orang smart seringkali berantakan dalam investasi. Kenapa? Karena dia yakin 100%, yakin 1000%. Investasi di Apple saja, Microsoft saja. Tidak bisa. Harus bagi resiko gitu ya. Jadi investasi, orang beruntung jauh lebih selamat daripada orang smart. Kenapa? Orang smart seringkali super pede, makanya bangkrut. Woi, gitu ya. Ngoleh dulu, semuanya ngoleh dulu. Wah, ngoleh dulu, ini semangat, ngoleh dulu. Biar semangat dulu, gerak-gerak dulu. Ayo, biar seger. Biasanya saya lunjak di dalam seminar. Nah, kemudian ini yang menarik yang saya belajar dari Bang Sandi lagi. Nah, inilah apa yang Bang Sandi percaya banyak orang pikir itu gila. Ya tentu saja pada waktu beliau kepengen istilahnya jadi gubernur, pada waktu terjun di politik, saya tahu bahwa beliaunya itu tidak hanya terjun di politik, dia ngambil sekolah lagi S2 politik di luar negeri pada waktu itu. Jadi dia benar-benar belajar, siap-siap, antisipasi, bukan hanya gitu ya. Jadi, terus kemudian yang sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan, tetapi waktunya sudah terbatas karena beliaunya 2 jam langsung sudah ada Zoom lagi. Nah, sekarang saya akan share lagi ini. Setelah punya mentor, kemudian pada waktu akuisisi, kemudian saya tanya gitu ya, kan kembali angka-angka itu mudah menurut Bang Sandi. Angka-angka itu ya sudahlah, tapi di balik angka tadi ada orangnya. Jadi dia belajar bahwa kalau tidak ada orangnya yang mampu menjalankan, aduh, tobat begitu ya. Jadi caranya memilih orang gimana? Ada 3 tadi yang disampaikan Bang Sandi nih, saya saripatikan ya. 1, bagaimana cara memilih orang? 1, harus lihat integritasnya. Yang kedua, intelektual atau capability-nya. Yang ketiga adalah passion dan energinya. Kalau tidak punya passion, tidak punya energi di bidang itu, ya percuma. Yang ketika saya ngajak makan Pak Teddy P. Rahmat, yang dulu pernah jadi CEO-nya Astra 2 kali, dan punya Adira, punya begitu banyaknya perusahaan. Nah, pada waktu makan, saya juga tanya hal ini. Jawabannya plus minus sama. Harus punya peace. Cari yang peace. Punya passion, punya integritas, dan punya skill. Nah, bagaimana yang nomor 1 yang dipilih? Yang punya integritas. Tidak punya passion, dimotivasi, dikasih saham, dikasih begini, bisa termotivasi. Kemudian kalau tidak punya skill, bisa ditrainingkan. Tapi kalau tidak punya integritas, itu yang paling bahaya, harus dipecat pertama kali gitu ya. Kalau orang punya passion, punya semangat luar biasa, kemudian punya keterampilan, tapi tidak punya integritas, nyurinya lebih banyak daripada orang yang goblok, tidak punya semangat, tidak jujur, nyurinya dikit. Tapi kalau dia punya semangat, punya ambisi luar biasa, bahaya sekali nyurinya. Sampai saya tanya, terus caranya lihat bagaimana gitu ya, integritas. Nah, kalau dari Mas Teddy, Pak Teddy P. Rahmat yang punya Adira zaman dulu yang sudah dijual, terus kemudian dia bilang begini, diajak golf. Di golf itu kalau orang ngambil bolanya tidak jujur, tendang sedikit, apa, nah itu. Nah, ternyata Mas Adi juga tahu caranya. Nih, perhatian. Menghargai waktu nggak, janjian on time atau tidak. Tadi saya mau on sama Mas Adi, jam 7 saya sudah siap gitu ya, jam 7, jam 7 siap nih, wah. Dan ternyata betul, ada gangguan. Sampai komputer saya nggak bisa on sama sekali. Untung saya langsung panggil anak saya ini pakai komputer anak saya, ini pakai laptopnya anak saya. Ini yang makanya siap-siap, orang sukses siap-siap, bukan hanya mengandalkan. Menghargai orang lain nggak? Sama orang lain dia menghargai atau enggak? Atau bentak atau apa? Saya punya pengalaman. Lagi mau bangun koperasi pada waktu itu, simpan pinjam, ada satu calon partner saya yang apakah jadi CEO-nya, dia ngajak orang dibentak-bentak, begini tidak dihargai. Aduh. Dan saya partneran ternyata memang betul orangnya itu parah, itu integritasnya, tidak menghargai orang gitu ya. Terus kemudian Mas Andi kasih cerita bagaimana? 10 kata pertama itu seperti apa? Nah, apakah dia me-oriented atau people-oriented, perusahaan-oriented? Tentu saja milih belum tentu tepat, yang paling bagus ya ketika terbukti. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana tadi mengikat employee tadi gitu ya? Jadi dia bilang, kalau memang orangnya terbukti bagus dan dia sudah punya prestasi di tempat lain, saya biasanya bukan hanya, kalau saya di yang zaman dulu Pak Jim Sriadi, itu biasanya di grant dulu, namanya di transfer fee. Berapa sih? Kita kasih 400 juta, kamu tak gaji sekian, dapat fasilitas ini. Pindah, langsung pindah. Nah, tapi Mas Andi enggak. Tapi dia apa yang lakukan? Harus punya kepemilikan. Jadi dia rela berbagi. Makanya perusahaannya jadi gede-gede karena dia rela berbagi. Rela berbaginya caranya bagaimana? Jadi dia memberikan satu namanya grant, entah saham, entah apa, dan kemudian sisanya disesuaikan dengan prestasinya dia. Nah, ini yang sangat-sangat menarik dari yang saya saripatikan. Nah, sekarang saya teman-teman, saya akan berikan Anda hadiah gitu ya. Jadi hadiahnya apa? Jadi saya akan ada seminar Financial Revolution. Seminarnya kapan? Tanggal 28, 29, 30 Juni ini. Biasa orang harus seminar saya 3 hari, harus bayar. Bayar apa? Bayar 5,6 juta rupiah. Nih, jadi kalau ada yang 4,5 juta, kelasnya lebih banyak. Nah, hari ini
Anda bisa mendapatkan seminar saya, webinar saya, begitu ya. Nah, dan Anda kalau misalnya ini Anda boleh ikut, peserta ini boleh free. Nah boleh free, sekali lagi boleh gratis selama 3 hari, nanti 28 free. Dan kalau Anda, oh Pak, saya mau ikut nanti yang versi offline-nya, jadi nanti setelah badai corona, belajar apa? Mulai bisnis gitu ya. Mulai bisnis dengan cara tanpa modal seperti apa. Kemudian kenapa orang kaya bisa jauh lebih kaya dibanding orang biasa dalam waktu yang sama. Melakukan financial ronsen, cari ternak duit caranya bagaimana. Bagaimana kita bisa bertumbuh semakin kaya walaupun dalam kondisi krisis seperti apa. Nah ini Anda bisa dapatkan secara gratis, makanya stay on dulu gitu ya. Gratis dengan cara bagaimana Anda daftar nama, ini sebetulnya ini gratis atau ini Anda mau bayarnya itu 249.000, tapi 249.000 Anda bisa mendapatkan bonus-bonus yang lain. Bonusnya apa gitu ya? Bonusnya Anda bisa ikut seminar saya yang live nantinya selama 3 hari full dari mulai jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Nah, caranya bagaimana? Anda bisa hubungin Pak Dimas, WhatsApp ya ke Pak Dimas untuk Anda ketik. Nah, ini caranya gimana? Anda ketik 0856, terus kemudian 109, terus kemudian 2200 gitu ya. Tempatnya terbatas karena itu webinar melalui Zoom juga. Nah, itu 1000 ini sudah banyak sekali. Jadi Anda yang tertarik silahkan Anda daftar ketik FR begitu ya. Jadi ini silakan Pak Dimas. Tapi kalau Anda mau bayar 249.000, Anda akan mendapatkan apa? Versi apa? Anda akan mendapatkan versinya yang offline-nya juga dan ada hadiah-hadiah yang nanti akan disampaikan begitu ya. Jadi ini silakan. Jadi sekali lagi ini jadi 249.000, Anda bisa mendapatkan offline-nya juga, on-air-nya juga. Jadi silakan Anda WA ke 0856 109 2200 gitu ya. Jadi semoga bermanfaat teman-teman. Sekali lagi, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di Instagram saya berikut-berikutnya. Plus, satu lagi, daftar Financial Revolution. Ini 249.000, Anda mendapatkan offline-nya, dan Anda mendapatkan hadiahnya. Anda akan mendapatkan link-nya. 15 seminar saya yang lain secara gratis. 15 seminarnya dari teman-teman kita. Ya, ada yang dari kartu kredit, ada dari apa, ada JSW, ada apa. Terus kemudian juga dapat satu yang namanya Design Your Life to the Top gitu ya. Silahkan, Anda silahkan di WhatsApp di sini. Oke, sekali lagi silahkan catat nomor teleponnya gitu ya. Anda bisa transfer ke sini 0856 109 kemudian 2200. Anda formatnya FR, kemudian nama, kota, kemudian email. Sekali lagi catat, peluang tidak datang untuk kedua kalinya karena tempatnya itu biasanya hanya 1000 saja dan kemarin pun 1000 sudah offset. Kenapa offset? Karena 1000 sudah penuh, akhirnya harus ke angkatan berikutnya, yaitu di akhir Juni ini, 28, 29, 26, 27, 28 Juni, gitu ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Anda belajar apa? Satu, bagaimana punya ternak duit, bagaimana dapat passive income, mulai usaha tanpa duit seperti apa. Ini ternyata bukan gratis, itu yang gratis kemarin yang disponsorin sama BCA, begitu ya. Om, hati-hati pakai Zoom.